Selamat sore, perkenalkan nama saya Gat Umurenginggan Matalu dengan NIM 2103020086, kelas 1C Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana kelas 1C. Ya, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Auguste Comte. Ya, Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan ilmu filsafat telah sangat mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertamanya. Dia terkenal karena dia yang memiliki dan memperkenalkan sosiologi gender dan emosi dalam sosiologi. Pada dasarnya adalah bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan kata altruisme. Mikegani adalah profesor sosiologi di Departemen Social Science, Universitas Loughborough. Minat mengajarnya ada di sosiologi kekuasaan, gender, budaya, konsumen, dan dalam teori. Dalam karya penting ini, Gane mengkaji visi sosiologis Comte dan menunjukkan bahwa menurutnya sosiologi seharusnya refleksif, ensiklopedis, dan utopis. Ia mempertimbangkan topik-topik seperti fetishisme, politeisme, takdir, cinta, dan hubungan antara sosiologi, sains, teologi, dan budaya. Ide dari tengah. Pandangan umum Comte tentang kritis dapat dirumuskan sebagai berikut. Tesisnya bahwa setiap penjelasan yang memindai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial. Akhirnya, kekuatan spiritual Katolik tergeser dan kemudian secara virtual dimusnahkan selama Revolusi Perancis. Dasar penyebab kemerosotan ini bukanlah munculnya filsafat kritis pencerahan, tetapi tindakan gabungan dari industri dan ilmiah peradaban. Doktrin kritis pencerahan abad ke-18, filsafat menghancurkan bangunan teologis dan monarki, tetapi tidak cocok untuk tugas rekonstruksi sosial. Dia berpendapat bahwa ini adalah logika yang tidak terelakkan di sini. Masyarakat dapat dilihat bergerak dari keadaan teologis ke keadaan positif dengan dominasi keadaan perantara oleh ide-ide metafisik kritis. Ilmu sosial baru yang disebut sosiologi memiliki objek utama, yaitu menyelidiki gerakan setelah ditemukan dan dikonfirmasi otoritas baru yang dibangun atas ilmu baru dapat mengklaim legitimasinya dalam praktik spiritual yang pada dasarnya mewujudkan dan karenanya memverifikasi prediksi didikan dalam hukum ilmiah, membawa sejarah fase metafisika berakhir. Baik, bahkan jika itu melibatkan penggunaan fiksi daripada analisis apapun yang dimulai dengan kompleksitas situasi ini. Setelah menyelesaikan studi pendirian hukum ketiga negara disebut pada tahun 1842, hidup dan pemikirannya sangat terguncang oleh dua peristiwa. Pertama, pada tahun 1845 ia memulai perselisihan emosional dan yang kuat dengan Clotilde de Foucault pada kepemilikannya platonik yang berlangsung sampai kematiannya pada tahun 1846 pada usia 32 tahun. Kedua adalah perubahan yang ditandai dalam komposisi sosial masyarakat Prancis dan pengalaman revolusi 1848-1851, terutama kemunculannya kaum proleter sebagai faktor politik. Ahli-ahli politik yang
tampak dijanjikan dalam karya awalnya, dia kemudian menginstal setelah tahun 1848 maksimal Slow Till the Dawn, sebuah proyek baru tentang kemanusiaan, bukan dari pembebasan daging, seperti yang diproklamirkan oleh sains-sionis pada tahun 1830, namun dalam bahasa baru fiksi ilmiah dan abstrak cinta. Krusial untuk pemahaman tentang pergeseran pemikiran Comte adalah pengakuan tentang perubahan makna agama. Untuk mencapai tahap akhir ini, kediktatoran proletariat akan memurnikan kehidupan ekonomi semangat komersial dengan menjalankan hegemoni moral baru. Paris akan menjadi pusat spiritual republik baru, sebuah kota suci, dan sisa-sisa selebriti kunci dalam drama formatif panjang ketiga negara tersebut akan diintimidasi kembali di dalam sebuah upacara peringatan. Otoritas baru berdasarkan sistem pengetahuan ilmiah yang lengkap dan harmonis akan menjamin era perdamaian dan stabilitas dalam waktu rasional. Dia meraih kalender rasional baru untuk menyelesaikan proyek revolusi yang ditinggalkan oleh Napoleon. Pemberitahuan sosial terakhir yang stabil. Proposisi ini berhasil di luar penjelasan terus-menerus di tahun positivisme setelah 1848. Visi geospatial yang diadopsi ini adalah di satu sisi yang secara khusus dipahami sebagai cara untuk menangani dan yang diaktori pada dasarnya atas kekuatan Führerstaat dari negara-negara besar dengan mengurangi mereka ke unit yang lebih kecil. Di sisi lain, agar kekuatan spiritual dapat dipulihkan adalah untuk mengatur ulangnya kembali menjadi setara dengan kekuatan spiritual dapat ekspansi Eropa abad pertengahan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara perang sipil dan internasional akan membuat sesuatu dari masa lalu. Contoh Comte adalah bentuk di mana perselisihan antara Spanyol dan Portugal telah diselesaikan oleh keputusan Paus Alexander ke-4 pada tahun 1493 karena keturunan kepausan diterima di seluruh Eropa. Dalam pandangan ini, perang modern di Eropa adalah hasil kelangsungan hidup etos militeristik, namun disebabkan oleh kehendak yang bersangkutan. Mungkin hanya itu aja tugas yang dapat saya review. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf atas beberapa kata yang salah. Terima kasih.